Baik, selamat pagi, saudara. Pagi, Bapak. Pagi, Pak. Oke, pesertanya baru berapa nih? 17 orang, kurang separuh. Tapi tidak apa-apa, kita mulai saja. Untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai kode linier. Ya. Jadi topik kita pagi ini adalah kode linier. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yakni bahwa sebuah kode itu bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan informasi. Dan untuk bisa memastikan keakuratan suatu informasi, maka ada dua kemampuan yang harus dimiliki oleh sebuah kode, yakni yang pertama harus bisa mendeteksi error, kemudian yang kedua bisa mengkoreksi error tadi. Ya, jadi sehingga kita ketahui bersama bahwa sebuah kode ya, yang bisa mengkoreksi error ya, itu bergantung pada berapa besarnya jarak minimal di antara dua kode yang berbeda. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita harus misalkan mengkonstruksi sebuah kode, maka kita harus misalkan ini kita harus mengkonstruksi seperti layaknya kita mengkonstruksi basis ortonormal dengan menggunakan metode Gram-Schmidt. Oke, jadi misalkan kita mau bikin suatu kode dengan misalkan n-nya itu adalah 5 gitu. Kemudian m-nya kita nggak tahu berapa nantinya yang terbentuk. Kemudian dengan jarak, nah supaya bisa koreksi satu error ya, maka kita buat jaraknya 3 gitu. Itu bisa koreksi error. Kemudian itu bekerja pada dengan simbol pada F2. Nah, sehingga kalau kita mengkonstruksi seperti ini, maka kita berawal dari 0 dulu, ya, yang paling mudah. Jadi kode biner seperti ini. Nah, kemudian mengkonstruksi code word yang berikutnya, yakni yang jaraknya minimal 3 dengan ini 00000. Jadi misalkan seperti ini, ya harusnya jarak minimal 3. Begitu. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengkonstruksi yang code word yang ketiga, itu yang jarak minimalnya 3 dari pertama maupun kedua. Sehingga dia harus punya satunya itu 3 minimal. Oke, nah itu misalkan, nah ini di sini berbeda, di sini berbeda. Oke, lalu ini sama. Oke, ini sudah jaraknya berapa? Jaraknya 4 dengan yang kedua. Tapi 3 dengan yang pertama. Oke, sudah memenuhi syarat. Kemudian untuk yang code word yang keempat, ini juga harus memiliki jarak minimal 3 dengan ketiga code word yang sudah ada. Ya, jadi misalkan coba kalau kita lihat di sini 0, lalu 1, 1, 0, 0. Nah, ini masih belum tepat. Ya, karena jaraknya dengan yang pertama itu masih 2. Ini berbedanya 1, 3, kemudian ini dengan yang kedua juga 1, dengan yang kedua hanya 1. Ya. Nah, ini, maka kita perlu menghapus yang lainnya, misalkan di sini. Oke, dengan yang kedua malah ini. Sehingga kalau misalkan sudah tidak ada lagi, ya maka kita juga, berarti hanya misalkan 3 ya, yang bisa memenuhi syarat. Kalau sudah tidak ada lagi code yang memenuhi. Jadi seperti itu secara kita bisa menggunakan seperti metode layaknya Gram-Schmidt untuk membangun sebuah
basis ortonormal. Nah, sehingga seringkali yang di dalam permasalahan utama di dalam sebuah kode itu adalah kalau diberi ya n, kemudian d, kemudian q, ya, maka yang menjadi pertanyaannya adalah berapa m yang bisa terbentuk. Jadi semaksimal mungkin, ya, jadi semaksimal mungkin m yang bisa terbentuk dengan panjang code word, kemudian jarak minimal antara dua code word yang ditetapkan, kemudian simbol yang mau digunakan, simbol yang bagaimana, ya maka pertanyaannya selalu berapakah banyaknya code word yang bisa dibentuk dari grup itu. Nah, sehingga ini jadi seperti misalkan kita menggunakan Gram Smith itu untuk menyusun kode dengan parameter yang sudah ditetapkan. Nah, hari ini kita mulai dengan kode linier, gitu ya. Sehingga kalau kita sudah masuk kemudian kode kita adalah kode linier, mengapa harus kode linier, gitu ya? Maka untuk menyusun, mengkonstruksi code word yang mendukung, yang menjadi elemen dalam kode tersebut, itu ya, kita nggak perlu lagi ini, ya. Jadi secara manual seperti ini ya. Jadi bikin pertama, kemudian bikin yang kedua, bikin yang ketiga, terus bikin yang keempat yang jarak minimalnya 3 dengan yang 3 yang sudah ada. Ya kalau bisa ada, lalu bikin lagi yang kelima, ya, yang jarak minimalnya 3 terhadap 4 yang sudah ada. Ya kalau sudah mentok sudah nggak ada lagi, oh berarti sudah. Berarti hanya misalkan kalau seperti ini, oh berarti hanya ada 3. Begitu. Tetapi dengan cara seperti itu maka kode yang kita hasilkan pun juga belum tentu merupakan kode yang optimal. Gitu ya. Jadi mungkin karena kesalahan hitung atau misalkan kesalahan perkiraan, maka misalkan harusnya ada lagi satu code word yang bisa ditampilkan, ya, maka itu sudah tidak bisa lagi karena itu keterbatasan. Nah, sehingga kita mesti memastikan ya membuat suatu kode itu adalah merupakan sebuah kode linier. Ya, jadi di mana kode linier nanti kalau misalkan diberikan n, d, q, ya maka m-nya itu sudah nggak perlu lagi mencari ini ya berdasarkan kita mengkonstruksi ini. Ya. Jadi kita ada suatu perhitungan sehingga m-nya itu bisa dicari dengan kalau diketahui d tertentu, n tertentu, dengan q tertentu sehingga m-nya bisa didapatkan berapa yang maksimal. Kemudian jarak antar code word pun juga jarak minimalnya tidak perlu kita cari satu persatu, kemudian membandingkan mana yang paling kecil. Gitu. Tapi dengan menggunakan kode linier, maka kita cukup melihat mana yang paling code word yang paling ringan, ya code word yang paling kecil bobotnya. Ya, oke, berarti ini yang menjadi preliminary kita. Jadi sebelum ini kita masih menghitung M-nya juga tergantung dari berapa banyak code word yang bisa kita konstruksi. Kemudian kalau misalkan diberikan N, D, Q-nya, ya kita mengkonstruksinya juga masih secara manual seperti ini. Ya, sehingga ada keterbatasannya itu. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak jeli di dalam mengamati, maka apalagi kalau misalkan nanti code word-nya sudah code word yang panjang gitu ya. Jadi karena di dalam implementasi yang sesungguhnya itu mungkin code word-nya itu bisa aja 8 minimal ya, bisa 16 ya, bisa kemudian 64 ya bit gitu ya. Sehingga kita bisa nah ini kalau sudah 64, jangan kan 64, 16 saja itu ya, maka ya itu sudah mulai sulit untuk bisa mengamati satu persatu lalu menentukan jarak minimalnya begitu. Oke, nah sehingga dengan kode linier ini akan dimudahkan karena nanti kita di dalam menyusun code word yang menjadi elemen di dalam kode itu kita cukup misalkan dengan menggunakan
ini dengan menggunakan matrik generator, di mana matrik generator itu dibangun oleh basis ya ini. Jadi intinya itu. Jadi karena kode linier itu adalah merupakan sebuah ruang vektor, maka dia akan punya basis sehingga nanti semua codebot-nya itu bisa dibangun dari basis tadi. Oke, kita masuk ke kode linear biner ya. Jadi masih binary dulu. Yang satu nanti kita juga akan generalisasi ini ke dalam kode yang umum, tidak hanya kode biner saja. Jadi kode linear untuk yang umum. Jadi bisa ternary, bisa 4 tupel, 5 tupel dan seterusnya. Untuk yang kode linear biner ya. Sebuah kode linear biner itu dengan panjang n itu adalah sebuah himpunan n tupel biner sedemikian hingga hasil penjumlahan per komponen modulo 2 dari setiap dua quadword yang termuat juga termuat di dalam C. Ya, jadi artinya tertutup terhadap operasi jumlah ya. Jadi penjumlahan bitwise ya, penjumlahan komponen ya, per komponen untuk modulo 2 gitu ya. Jadi ini contohnya kode repetisi biner dengan panjang n itu juga merupakan sebuah kode linier ya. Kemudian 4422 ini isinya ini kode-kodenya 000 01 01 1010 ini adalah merupakan kode linier biner juga. Misalkan kalau untuk yang kode repetisi ya, jadi kita bisa lihat kode repetisi itu ya, misalkan tadi apa 0 ya, katakanlah repetisi 5 kali, oke. Dengan 1 1 1 1 1. Nah, ini adalah merupakan sebuah kode linier ya. Karena apa? Karena kalau misalkan 1 1 1 1 1 ini kita tambahkan dengan 1 1 1 1 1 hasilnya adalah 0 0 0 0 0. Berarti ada di situ termuat lagi di dalam C. Kemudian kalau 0 dengan 1 ya hasilnya 1 masih ada di dalam C. Kemudian kalau 0 ditambah dengan 0 hasilnya 0 ya tetap berada di dalam C. Sehingga kode repetisi itu merupakan kode linier. Ya. Berikutnya 4422. Oke. 4422 ini juga merupakan sebuah kode linier. Ya. Coba kita perhatikan isinya adalah 0000, kemudian 0101, 1010, 1111 ya. Sehingga di sini akan bisa kita lihat. Oke. Jadi kalau misalkan ya 0000 ya lebih mudahnya kita juga bisa menggunakan tabel Kelly ya, ini tabel Kelly, sehingga kalau 0101 tambah dengan 1010 hasilnya 1111. Ya, kemudian kalau 1111 ditambah dengan 1010, oke hasilnya 0101 di sini. Ya, kemudian 1111 ditambah dengan 0101 hasilnya 1010. Begitu. Kalau setiap ini ditambahkan dengan diri mereka sendiri, maka hasilnya adalah 0000. Ya, seperti itu. Jadi itu yang setiap penjumlahan per komponen setiap dua codeword yang berbeda atau dua codeword yang sama itu juga akan termuat di dalam C. Ya, jadi tertutup terhadap operasi jumlahan bitwise ya. Jadi pada penjumlahan bitwise modulo 2 maka ya ini tertutup masih berada di sini sehingga ini merupakan kode linier. Jadi tidak ada yang hasil operasinya itu berada di luar ini. Demikian juga ini untuk kode Hamming. Ya ini kalau seperti ini kita bisa bikinkan tabel Kelly ya. Jadi sehingga akan lebih mudah untuk bisa dilihat ini. Jadi 7, 16, 32. Jadi pada kode biner panjang jarak
minimalnya antara dua code word yang berbeda itu adalah 3, kemudian panjang code word-nya adalah 7, kemudian jumlah banyaknya keseluruhan dari code word-nya adalah 16. Berarti nanti ada 16 16 pesan yang bisa dikodekan dengan kode Hamming ini, 71632. Nah, ini kita bisa melihat ya. Jadi sehingga nanti kalau misalkan kita buatkan tabel Kelly-nya akan bisa dilihat misalkan kalau mereka dengan diri mereka sendiri pasti hasilnya adalah 000 ya. Jadi code word 0 ya. Tapi nanti kita akan bisa melihat juga bagaimana penjumlahan dari code word ya, dari satu code word dengan code word yang lain hasilnya apakah tetap berada di dalam kode ini di antara ke-16 menghasilkan ke-16 code word ini. Ya, ini. Jadi itu intinya. Jadi pengertian linear kode linear itu seperti itu. Ini kode linear biner ya. Nanti secara umum juga sama sebenarnya. Kalau kode linear biner karena memang penjumlahannya itu adalah dengan pada modulo 2, artinya kalau misalkan kita buat kombinasi linear, maka koefisien kombinasi linearnya itu hanya 1 atau 0. Gitu, sehingga bisa dikatakan langsung penjumlahan dari per komponen modulo 2. Begitu. Ya, tetapi nanti kalau misalkan mau dikembangkan lebih lanjut untuk kode yang tidak biner, misalkan kode terniari ya, 012, kemudian yang komponen simpulnya itu 0123 ya, 01234 dan seterusnya ini yang bukan biner, maka tidak lagi penjumlahan per komponen modulo 2 begitu, tapi per penjumlahan misalkan kalau terniari 01 isinya 012 ya, maka komponennya per modulo 3 ya, jadi penjumlahan pada modulo 3. Tetapi di situ tidak hanya penjumlahan saja, tetapi adalah kombinasi linear. Lebih tepatnya adalah kombinasi linear. Karena koefisien kombinasi linearnya, kalau yang di biner ini koefisiennya hanya 1 dan 0 saja. Tetapi kalau untuk yang misalkan terniari 012, ya berarti koefisien kombinasi linearnya adalah 012. Ya, ini. Jadi kalau hasil kombinasi linear untuk setiap dua. Jadi secara umum nanti hasil suatu kode dikatakan kode linear kalau kombinasi linear dari setiap dua code word ya yang ada pada kode tersebut itu tetap menghasilkan code word yang juga berada di dalam kode tersebut, tidak ada yang di luar. Oke ya, ini adalah definisi pengertian dari kode linear ya, yang dalam hal ini kita masih kode linear biner. Nah ini contohnya, misalkan tadi berapakah error yang dapat dikoreksi oleh kode Hamming 71632? Berapa error yang dapat dikoreksi oleh kode Hamming 71632? Berapa? Halo? Bagaimana kita menghitung error yang dapat dikoreksi pada suatu kode? Dilihat D-nya, Bapak. Oke, dilihat D-nya. Jadi kalau misalkan kalau kode Hamming 71632 ini berarti berapa banyaknya error yang dapat dikoreksi? 3. 3? Ayo, masa? Kita ingat lagi kalau misalkan NMD key ya. Jadi kalau NMD key maka berapa error yang bisa dikoreksi? Ya, jadi kalau misalkan D-nya 3 ya. Jadi kalau D-nya 3 D sama dengan 3 ya. Maka berapa error yang bisa dikoreksi? Ingat hasil pertemuan kita yang lalu kita juga sudah bahas di D-nya minimal berapa untuk mengkoreksi error, yakni
setengah dari N-nya, Pak. Setengah dari N. Betulkah setengah dari N? Yang bisa dikoreksi, betulkah setengah dari N? Kalau misalkan setengah dari N. Ya, berapa? Kalau misalkan N-nya 6 gitu ya, maka setengahnya adalah yang 3. Maka kalau errornya 3, maka apakah masih bisa di 2, Bapak. 2. Kurang dari setengah. Kurang dari setengah. Iya. Jadi berapa? Jadi berapa kalau misalkan ini yang ini untuk yang 7, 16, 32 ini? Berapa error yang dapat dikoreksi untuk yang 7, 16, 32 ini? 1, Bapak. 1, oke. Ya. Sehingga tetap kita berapapun N-nya, jadi bagaimanapun N-nya, jadi apakah itu N-nya 7, N-nya 3, N-nya berapapun di sini, maka yang bisa kita lihat adalah ini. Ya, jadi D-nya. Ya, D-nya. Jadi jarak antar dua code word. Jadi kalau jarak antar dua code word-nya itu 3, ya, maka dia akan bisa mendeteksi 2 kesalahan, tetapi dia hanya bisa mengkoreksi 1 kesalahan. Jadi salahnya, kenapa yang kita ingat lagi yang gambar orbit yang kita ilustrasikan pada pertemuan yang lalu, ya, sehingga kalau misalkan jaraknya 3, maka kemudian errornya ada 1, ya maka kecenderungan untuk bisa diinterpretasi ke dalam jarak yang terpendek dengan error tadi, ya, dengan hasil code word yang diterima setelah adanya error. Ini sehingga kalau misalkan ada jaraknya 3, maka error yang dapat dikoreksi itu adalah 1. Oke. Itu saja ya. Jadi untuk mencari berapa error yang bisa dikoreksi, berapa error yang bisa dideteksi, kalau misalkan kita punya parameter seperti ini, yang kita cukup lihat yang D-nya saja, yang belakang, yang 3-nya ini. Ya, itu. Karena error yang bisa dideteksi berarti 3 dikurangi 1, ya, D dikurangi 1, berarti 2. Yang dapat dikoreksi, ya, yang bisa dikoreksi itu adalah kurang dari separuhnya, ya, jadi kurang dari separuhnya 3, berarti harus 1. Oke, berikutnya, bentar, kita close dulu. Ya, ini apakah 000, 1000001 itu merupakan kode linear? Dengan pengertian kode linear yang tadi, apakah 000, 100, 001 itu merupakan kode linear? Tidak, Bapak. Ya, mengapa? Karena kalau 100 ditambah dengan 001 itu tidak ada di code word tersebut. Oke, ya, bagus. Jadi artinya untuk menjadikannya kode linear ya, berarti kita harus membuat atau menyediakan suatu code word yang lain yang menjadi ini. Jadi sehingga untuk bisa menjadi kode linear, ya ini berarti harus tambahi berapa ini? Dari 000, ya, kemudian 100, ya, kemudian 001. Ya, seperti ini. Ya. Kalau yang lainnya oke ya, jadi 000 kemudian ditambah dengan akan menghasilkan mereka sendiri, mereka ditambahkan akan sama dengan 000, kemudian nah ini kurang 1 lagi ya, 100 ditambah dengan 001. Nah, mestinya hasilnya adalah 101. Harus masuk di sini. Nah, kemudian sekarang sudah ada 101 di sini, maka kalau kita cek lagi, kalau 101 ini kita tambahkan di 001, maka hasilnya 100. Oke. Lalu 101 ditambahkan kepada 100, ya hasilnya 001. Ya. Nih, sehingga ini belum menjadi kode linear, jadi harus ditambahkan dengan satu code word lagi, yakni 101. Oke.
Nah, berikutnya apakah 100.001 101 itu merupakan kode linear? Linear, Bapak. Linear? Bukan, karena tidak ada 100. Tidak ada. Nah, ini 100 ada. Lalu 001 ada, 101 ada. Tidak ada 100. Ketika dijumlahkan dengan dirinya sendiri. Nah, Tidak, tidak ada. Dan 000. Iya, iya. jadi Tidak artinya ada 00. ya, tidak ada 00 tadi ya. Jadi kode word 0 ya, tidak ada. Oke, berarti tadi ini yang atas ini bukan merupakan kode linear karena ada belum ada 101. Nah, yang bawah sudah ada 101, tetap tidak merupakan kode linear karena ini ya 000-nya ini termasuk. Ya, sehingga ini yang harus kita tunjukkan bahwa code word 0, yakni code word yang semua komponen 0, itu harus selalu termuat dalam sebuah kode linear biner. Jadi kita bisa menunjukkan ini. Jadi artinya untuk suatu code word misalkan X begitu, ya. Maka kalau X dalam kode biner, ya, maka X ditambah dengan X maka akan menghasilkan kode word 0. Gitu, ya. Sehingga dengan demikian untuk setiap code word di mana disama kode linear, ya, di dalam kode linear yang melibatkan simbol-simbol biner, di sini 1 dan 0 saja, maka kalau kita punya tidak boleh kosong, ya. Jadi sebuah kode juga tidak boleh kosong, sehingga artinya paling tidak ada satu elemen, ya. Jadi ada satu elemen di situ, misalkan ya elemennya ya elemen kosong tadi, ya, misalkan 000 itu, ya, yang dan ini harus termuat gitu ya. Jadi kalau misalkan X elemen di dalam kode, ya, di dalam kode, ya, maka kalau X, ya, ditambah dengan X, hasilnya pasti akan kode 0 gitu ya. Sehingga dengan demikian code word 0 itu harus termuat di dalam semua kode linear biner. Jadi artinya kalau misalkan kita mau menyatakan sebuah kode itu adalah sebuah kode yang linear, ya, maka kita harus memastikan bahwa yang pertama kali adalah code word 0 itu harus ada di dalamnya. Kalau code word 0 tidak ada, maka itu tadi, ya, seperti ini. Kalau setiap kode itu kita tambahkan dengan kode itu sendiri, code word itu sendiri, maka ya pasti akan menghasilkan code word 0, ya. Nih, tapi di sini code word 0-nya nggak ada. Oke, itu jadi good. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau kode itu sudah merupakan kode linear, ya, jadi kalau misalkan kode itu sudah merupakan kode linear, maka kita untuk menentukan jarak minimal antara dua code word yang berbeda, itu kalau sebelumnya kan kita harus membandingkan, ya, jadi harus membandingkan. Jadi kalau misalkan ada 8 code word, misalkan ya sudah dibandingkan, ya 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, dan seterusnya, ya. Itu 2 dengan 3, 2 dengan 4, seterusnya. Lalu setelah semua kita pasangkan, lalu kita tentukan jaraknya masing-masing, lalu kita pilih yang mana yang jarak yang paling kecil. Itu. Tetapi kalau kode itu sudah merupakan kode linear, maka untuk penentuan jarak minimal tadi, jadi jarak minimal itu, ya, kita cukup melihat code word mana yang bobotnya itu minimal, ya, code word mana yang beratnya minimal, ya. Jadi kalau dalam hal ini kalau misalkan kode linear biner seperti ini, maka ya berapa berat dari code word yang tak nol, ya. Jadi berat berarti code word yang tak nol. Jadi artinya untuk code word yang tak nol itu code word yang mana yang memiliki satunya itu paling sedikit, ya. Jadi bit satunya paling sedikit. Itu sehingga itu akan merupakan jarak minimal itu. Nah, ini kita bisa buktikan dalam teorema ini.
jarak minimal dalam suatu quad word, kemudian dinotasikan dengan DC di sini dari sebuah kode linear C sama dengan W bintang C, ya, yakni berat dari quad word tak nol yang minimal, ya. Jadi berat yang minimal, artinya yang komponennya satu itu paling sedikit, yang komponen satu paling sedikit. Ya, maka kita bisa membuktikan ya bahwa DC, ya, jadi DC itu nanti akan sama dengan W bintang C. Oke, kita lihat untuk DC. DC itu kan berarti ini ada jarak minimal antara dua quad word yang berbeda. Katakanlah misalkan jarak minimal quad word yang berbeda itu dipenuhi oleh X dan Y, misalkan quad word X dan quad Y. Misalkan berarti ada quad word X dan quad word Y yang elemen dalam C, sehingga jarak antara X dan Y tadi ini merupakan jarak minimal di dalam kode C. Oke, ya. Tentu dengan kata lain ya kita sudah melihat juga jarak Hamming gitu ya. Jarak Hamming itu sama dengan besarnya ya. Jadi atau beratnya suatu quad word tertentu yang merupakan hasil dari operasi antara kedua quad word tadi. Sehingga DC ya, DC itu adalah jarak X dikurangi C. Jadi kalau weight atau berat ini berarti berat satu quad word ya. Kalau jarak itu antara dua quad word ya. Sehingga kalau jarak antara dua quad word X dan Y itu akan sama dengan bobot atau berat dari suatu quad word yang dihasilkan dengan X yang dikurangi Y. Begitu. Nah, karena C adalah merupakan sebuah kode linear, nah ini kuncinya. Jadi karena C adalah sebuah kode linear, maka X dikurangi Y pasti akan juga berada di dalam C. Ya, karena tadi kita bahwa kombinasi linear dari setiap dua quad word itu akan tetap berada di dalam C. Ya, karena ini intinya. Jadi maka X dikurangi Y itu tetap berada di dalam C. Ya, sehingga dengan demikian berat minimal ya dari quad word yang tak nol dalam C itu kurang dari ini. Ya, jadi kalau misalkan berat dari X dikurangi Y itu berada di dalam C ini. Nah, sementara berat dari X dikurangi Y tadi adalah DC sama dengan DC ini. Berarti dengan demikian berat quad word tak nol yang minimal ya ini itu kurang dari sama dengan berat minimal pada C. Kalau dalam hal ini ya, dalam hal ini. Nah, tetapi di lain pihak kita juga akan punya pasti akan ada C, anggota kode C, sedemikian rupa, sehingga berat, ya, jadi berat quad word tak nol yang paling kecil itu ini, ya, sama dengan beratnya C tadi. Katakanlah, ya, C itu adalah yang memiliki berat yang paling minimal, berat yang paling ringan, ya, dalam C, yang berat yang paling kecil di dalam C. Nah, berdasarkan definisi, maka berat C tadi itu adalah jarak antara C kepada 0. Ya, jadi jarak C pada quad word 0. Ya, dengan demikian, kita akan bisa mendapatkan bahwa jarak C kepada 0 itu ya lebih besar dari jarak minimal di dalam C. Tuh, ya, sehingga didapatkan ya karena WC tadi itu sama W bintang C di sini, maka kita mendapatkan W bintang C itu lebih besar sama dengan DC ya. Di atas tadi kita mendapatkan bahwa W bintang C itu kurang dari DC. Nah, sementara di sini kita juga mendapatkan W bintang C itu lebih besar dari DC. Sehingga karena ini kurang dari DC dan ini lebih besar dari DC, maka dari kedua bagian pertama dan kedua itu kita mendapatkan bahwa DC itu sama dengan W bintang C. Artinya bahwa jarak minimal dalam sebuah kode linear itu bisa kita temukan, ya, tidak perlu harus membandingkan setiap dua quad word yang berbeda lalu kemudian kita ambil mana yang paling kecil begitu. Nah, kalau sudah kodenya adalah kode linear, maka kita cukup melihat kira-kira mana quad word yang
bobotnya paling ringan, gitu ya. Atau yang memiliki, kalau dalam kode biner, mana yang memiliki bit 1 yang paling sedikit. Gitu. Nah, itu merupakan jarak minimal yang menentukan D-nya di dalam kode linear itu. Jadi nggak perlu kita membandingkan setiap dua code word yang berbeda, tapi cukup mencari code word yang paling ringan. Berawal dari sebuah kode linear biner C, kita dapat menambahkan sebuah parity check ya untuk meningkatkan jarak minimal. Ya, jadi misalkan C adalah kode parameternya adalah NMMD, itu adalah linear misalkan, ya jadi ini adalah kode linear. Kita dapat mengkonstruksi adalah C aksen yang disebut sebagai extended kode dari C dengan cara menambahkan sebuah parity check bit pada setiap code word-nya ya ini untuk mendapatkan E aksen yang elemen C aksen aturannya adalah parity check bit itu 0 jika W X-nya itu genap ya jadi berat dari X-nya itu genap, parity check-nya 1 itu jika Wx-nya itu ganjil. Dengan demikian untuk setiap X aksen elemen C aksen itu maka beratnya itu pasti akan merupakan genap. Oke, mungkin coba kita cek benar nggak seperti itu. Saya belum share ini. Oke, jadi kalau misalkan kita punya, tadi yang ini pada C23 itu ya, kemarin. Ini, ya pasti ada 0, 0, 0, kemudian 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 0, 1, 0, ya sini 1, kemudian 0, 0, 1, kemudian 1, 1, 0, oke, 0, 1, 1, nah 1, 0, 1, kemudian 1, 1, 1. Maka kita akan punya sebuah code word yang parameternya itu adalah ini ya, berapa itu? 3 panjangnya. Kemudian banyak semuanya 8, kemudian jarak minimalnya 1 pada modulo 2, ya pada simbol biner ya 01. Ini untuk yang ini. Nah, sesuai dengan teorema tadi, nah kita bisa menambahkan satu parity check ya. Ada parity check-nya. Bentar. Ya, seperti ini. Kita bisa menambahkan satu parity check ya. Jadi dengan menambahkan satu bit di belakangnya ya. Jadi kalau misalkan jadinya seperti ini, menambahkan satu bit. Kalau misalkan panjangnya genap maka bitnya itu 0 tambahannya. Kemudian kalau beratnya itu ganjil maka bitnya adalah 1. Ya, sehingga untuk yang pertama itu bisa 0, 0, 0. Nah, kita tambahin 0 belakangnya. Kemudian kalau 1, 0, 0 berarti 1. Itu. Kemudian kalau 0, 1, 0 maka di sini 1. Kemudian kalau 0, 0, 1 maka di sini 1 ya. Kemudian kalau 1, 1, 0 maka tetap ya. Kemudian 0, 1, 1 ini adalah 0. Kemudian 1, 0, 1 ada 2, berarti di sini 0. Kemudian kalau 1, 1, 1 maka berarti 1. Nih.
Nah, kita perhatikan sekarang bagaimana parameter berikutnya. Ya. Jadi parameter pada kode yang sudah ditambahi dengan parity check. Ya. Jadi ada tambahan satu parity bit yang tadi dengan aturan tadi. Maka kita bisa melihat di sini, kalau tadi adalah kode linear, ini pasti ada kode linear. Jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah kode keseluruhan di dalam C23, ya, dalam C23 yang setiap penjumlahan dari dua codeword yang berbeda ini adalah tetap berada di dalam ini. Jadi mereka tertutup di sini. Berarti ini adalah merupakan sebuah kode linear. Nah, untuk kode linear itu bisa kita tambahkan ini. Dan ini tetap merupakan sebuah kode linear juga. Maka kita akan punya suatu kode baru dengan parameternya panjangnya 4 ya. Kemudian banyaknya juga tetap 8 ya. Tetap 8, tetapi jarak minimalnya sekarang sudah bertambah ya. Ini jadi enggak ada yang code word yang beratnya 1 ya, hanya punya satu satu bit 1 gitu ya. Ini sehingga di sini minimalnya adalah 2. Nah, ini. Oke, sehingga kita bisa tambahkan seperti itu. Ya, jarak minimalnya 2. Ya, sehingga dengan demikian kalau tadinya ya waktu masih berparameter 3812 ini kan tidak bisa digunakan untuk mendeteksi ya. Tidak bisa digunakan untuk mendeteksi satu kesalahan pun. Ya, karena begitu 000 ya. Lalu ada satu error jadi 100 ya. Nah, 100 tetap merupakan suatu kode yang codeword yang valid di sini sehingga tidak bisa mendeteksi. Tapi kalau begitu di sini ya ditambah tadi ya, kemudian jaraknya minimal 2, maka dia bisa mendeteksi satu kesalahan ya. Jadi misalkan 1001 ya dikirim lalu yang diterima adalah 1000 nah, gitu. Maka akan bisa terdeteksi bahwa di situ ada satu kesalahan. Tetapi tidak bisa mengkoreksi, masih belum bisa mengkoreksi karena kalau untuk bisa mengkoreksi satu error minimal panjang jarak minimalnya harus setidaknya ada 3 ya. D-nya paling tidak ada 3. Itu. Nah, sekarang D-nya 2 dia hanya bisa mendeteksi saja satu error. Begitu. Nah, kalau sudah seperti ini nggak bisa lagi tambah lagi, nggak bisa lagi ditambah dengan parity check lagi ya, karena apa? Ya sudah, ini akhirnya di belakang nanti 0 semua. Ya, di sini juga 0 semua, 0 semua. Panjangnya bertambah, tetapi jaraknya tidak bertambah. Oke, jadi panjang dari codeword-nya masing-masing bertambah jadi 5, tapi jaraknya tidak bertambah. Dan kita lihat di sini semua jaraknya sudah genap. Ya, jaraknya sudah genap di sini 2, di sini bobotnya ya. Jadi beratnya sudah genap. Sini 2, ini 2, ini 2 ya. Jadi di sini 2, di sini 2, di sini 2, di sini 4 ya ini. Jadi enggak ada yang ganjil. Jadi semuanya sudah genap. Nah, kalau sudah seperti itu sudah nggak bisa di expand lagi ya untuk mencari jarak yang lebih besar lagi. Begitu ya ini. Oke, ini implementasi dari teorema ini ya yang sudah kita bahas ini. Oke, jadi berawal dari sebuah kode linear biner ya. Jadi kalau sebuah kode linear biner kita bisa menambahkan parity check dikit untuk meningkatkan jarak minimal. Oke, sehingga dengan demikian kalau jaraknya bisa ditingkatkan maka akan kemampuan di dalam error mengontrol error itu akan semakin meningkat. Paling tidak tadi untuk bisa mendeteksi, ya, tadinya tidak bisa mendeteksi menjadi bisa mendeteksi. Oke ya. Oke, berikutnya misal C adalah kode linear biner dengan jarak minimalnya adalah DC. Jika D ganjil, maka jarak minimal pada extended kode tadi adalah ini ya. D ditambah 1. Jika D genap, ya maka jaraknya adalah ini D tadi. Ya tadi jarak minimalnya tadi sudah 1 ya ini. Jadi jarak minimalnya sudah 1 awalnya, kemudian kalau diberikan
menjadi extended kode tadi, jadi tambah 1 parity check, maka jaraknya jadi minimal 2. Tetapi kalau sudah jaraknya minimal 2 sudah genap, maka sudah nggak bisa lagi ditambah ya. Jadi seperti tadi. Ya, jadi kalau misalkan tadi panjangnya 4 lalu tambahin 0 lagi di belakang, ya panjangnya jadi 5 tetapi D-nya tetap 2. Tambahin 0 lagi panjangnya jadi 6, nah D-nya tetap 2. Begitu. Ya, ini untuk yang extended kode tadi. Ya, sehingga kita mesti meramu untuk meningkatkan dia merupakan mengambil suatu sub ruang dari kode yang lebih tinggi lagi. Begitu ya, ini penerap buktinya tadi, tapi kita sudah menunjukkan di dalam simulasi tadi bahwa kalau misalkan kodenya tadi ya, jarak minimalnya tadi kan hasilnya 1 ya. Kalau ganjil maka dia bisa dinaikkan. Jadi kalau sudah genap nggak bisa lagi dengan aturan itu. Oke, nah dasar dari ruang kode linear, kode linear ya, ini ada field, ruang vektor, kode linear umum ya. Nah, ini yang sudah pernah kita ungkap beberapa waktu yang lalu bahwa aljabar linear itu merupakan yang preliminary dasar yang harus diketahui, karena nanti dalam hal ini kalau kita sudah menyangkut kode itu adalah kode linear, maka kode linear itu adalah merupakan sebuah ruang vektor. Ini. Nah, ruang vektor terhadap suatu field. Ya. Nah, field yang bisa digunakan di sini adalah field ya, kalau field itu kan set P, di mana P-nya prima. Jadi set 2, 01, set 3, 012. Oke, set 3, set 4 bukan field ya, set 4 bukan field. Set 5 sudah field ya, 0, 1, 2, 3, 4 itu field. Tapi kalau 0, 1, 2, 3 itu bukan field. Oke. Ya, jadi untuk membangun suatu teori tentang kode linear umum diperlukan konsep pada aljabar abstrak dan aljabar linear. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai kode linear biner ya, yang inputannya atau simbolnya itu 0, 1 saja yang bisa dipakai. Nah, sekarang ini kalau misalkan kita mau konstruksi ke dalam umum, maka tadi ya, jadi fieldnya ya, field yang bisa digunakan itu adalah ini. Ya, jadi karena ruang vektor itu adalah sebuah ruang vektor terhadap suatu field ya, terhadap suatu field, sehingga simbol-simbolnya itu harus berasal dari field ya. Ini jadi field F plus bintang ya, merupakan ring komutatif dengan unity yang setiap elemen tak nol merupakan unit. Itu ya, ini jadi ini struktur aljabar atau aljabar abstrak sudah. Oke, ini adalah ruang vektor, ada 10 aksioma. Nah, berarti ini kan ruang vektor F itu merupakan ruang V itu merupakan ruang vektor terhadap suatu field F. Ini, jadi itu. Ya, sehingga dengan demikian untuk menjadi ruang vektor, ya maka berarti dia harus ruang vektor terhadap field-nya, suatu field. Coba kita share lagi di papan ini whiteboard. Oke. Ya, kita ingat kembali kalau misalkan untuk bahasan ruang vektor ya, jadi ruang vektor. Jadi ruang vektor, kalau di sini ada himpunan V, kemudian di sini adalah himpunan F, field. Ya, ini harus field, begitu. Nah, maka untuk menjadi ruang vektor, maka V sendiri itu harus memenuhi 5 aksioma tadi. Kemudian hubungan V dengan F itu juga ada 5 aksioma yang harus dipenuhi. Berarti ada 10 aksioma yang harus dipenuhi. Nah, sehingga kalau 10 aksioma tadi bisa dipenuhi, maka bisa kita katakan bahwa V itu merupakan sebuah ruang vektor atas field F. Ini.
Sehingga dengan demikian ini fieldnya. Sehingga kalau V ya, jadi kalau misalkan V ini adalah ruang vektor atas field F gitu, maka ini jadi kalau misalkan 10 aksioma ini dipenuhi, maka berarti dia akan menjadi ruang vektor atas field F. Nah, kalau V itu sudah merupakan ruang vektor atas field F, maka anggota-anggota V, jadi untuk X elemen di dalam V, ya, itu, maka X itu kita katakan sebagai vektor. Ini kalau di dalam aljabar linear, vektor itu tidak hanya ruas garis berarah saja, itu kan tinjauan geometrinya seperti itu ya. Kalau di dalam aljabar linear, vektor itu adalah ya anggota ruang vektor ya ini. Jadi kalau X itu elemen pada V, di mana V tadi sudah memenuhi 10 aksioma ruang vektor, maka X itu kita sebut sebagai vektor. Sementara kalau K misalkan elemen pada field F, maka K itu nanti kita katakan sebagai skalar. Ya, ini sebagai skalar gitu ya. Nah, di aljabar linear biasanya yang dijadikan field itu adalah bilangan real ya. Bilangan real itu merupakan sebuah field, himpunan bilangan real. Ya, sehingga tak terbatas ya. Jadi semua bilangan real bisa menjadi field ini. Nah, kalau kita jadi kalau misalkan saya sudah menjadi field, ya. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan strukturnya, ya, strukturnya. Sehingga kalau yang ada field itu kan ini, yang bisa jadi field itu, ya ini, misalkan Z2, oke. Jadi Z2 ini yang 01 ini bisa memenuhi aksioma field ya. Kemudian pokoknya ZP di mana P-nya prima semua. Kemudian Z3 itu ternary, isinya 0, 1, 2. Ini juga bisa menjadi field. Kemudian Z4 tidak bisa, yang bisa Z5. Tuh, yang isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ini. Nah, ini bisa. Itu. Lalu Z6 nggak bisa lagi Z7. Oke. 7 yang isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang intinya adalah semua ZP ya. Dengan P prima ya, maka ZP itu adalah merupakan suatu field. Jadi ZP untuk P-nya prima, maka dia akan merupakan suatu field ya. Sehingga dengan demikian kode linear tadi yang bisa kita buat ya, jadi kode linearnya ya dengan parameter misalkan kalau tadi 381 itu ya ini 2 ya, maka kode-kode itu isinya atau simbol-simbol yang bisa digunakan ya ini 01 saja ini ya, jadi ada 000 kemudian 001 010 10 dan seterusnya. Nah, sekarang bisa nggak kemudian untuk yang field ya, jadi terhadap field Z3. Oke, field Z3. Sehingga kalau field Z3 maka ya isinya ini field Z3 maka isinya adalah ini. Ya, berarti bisa kita bangun 0 ya, kita 0 0 0 ya, katakanlah yang 4 ya, panjang 4. Oke, 0 0 0. Kemudian ada 1 0 1 0 boleh, ada yang 1 0 2 1 ya, ini 0 1 2 1 ya, 2 2 2 2 boleh juga, 1 1 1 1 juga boleh, 0 1 20 boleh juga ini, dan seterusnya. Itu sehingga nanti ada berapa kira-kira kalau misalkan panjangnya n
ya, panjangnya n. Ya, misalkan berarti 3 pangkat n, 3 pangkat 4. Ya, 3 kali 3 kali 3, 27, 27 kali 3, 81. 81. Ya, berarti ada 81 code word yang bisa disusun. Ya, tapi kalau 81 code word semuanya itu dibentuk, maka jarak minimalnya jadi 1. Ya. Jadi perbedaannya hanya 1 karena semuanya dipakai. Ya. Berarti tidak bisa mendeteksi satu kesalahan pun. Maka kita kemudian harus merampingkan itu, ambil subgrupnya, ambil sub ruangnya, ya, ambil sub ruangnya, ya, sub ruangnya. Misalkan tadinya 81, kemudian untuk bisa bisa berjarak 2, maka kemudian banyaknya code word yang bisa terbentuk jadi berapa? Berarti kalau misalkan tadinya 1, ya, jadi kalau keseluruhan dari 81 code word itu kita pakai, maka ya, jadi kalau keseluruhan dari 81 code word itu kita pakai, ya, sehingga ini adalah merupakan apa itu Z34, ya. Jadi ini, ya, jadi di sini nanti adalah Z34. Oke. Ya, Z34, maka kalau Z34, maka 3 pangkat 4-nya ada 81, ya, jadi dalam satu code word, ya, ini sehingga ini akan memiliki suatu parameter panjangnya 4, banyaknya 81, kemudian jaraknya 1, ya, kemudian pada 3, ini ternary, begitu. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk mendeteksi satu kesalahan pun, ya. Sehingga kalau kita ingin ubah ini panjangnya tetap 4, kemudian ini kita tambah jadi 2, ya, pada 3. Maka ini berkurang lagi, ya, 81 berarti harus dibagi 3, ya, jadi berapa? 27. Ini. Nah, kalau sudah 27, maka dia tidak bisa digunakan untuk hanya bisa mendeteksi tapi tidak bisa mengkoreksi, ya. Sehingga kalau misalkan diturunkan lagi, ya, jadi ambil subsetnya, ya, ya, jadi panjangnya tetap 4, kemudian jaraknya menjadi 3, ya, jadi supaya nanti bisa mengkoreksi satu error, maka ini jadinya berapa? 27 bagi 3 lagi 9. Nih, nah nih, sehingga tinggal 9 yang jaraknya minimal 3, sehingga dia bisa mengkoreksi satu error, ya, mendeteksi 2 error dan mengkoreksi satu error. Itu, ya, ini jadi ini adalah field-field yang bisa digunakan untuk menyusun suatu kode linier, ya. Jadi kode linier, karena kode linier itu merupakan sebuah ruang vektor. Kalau dia ruang vektor, maka dia harus merupakan ruang vektor terhadap field tertentu. Ya, ruang vektor terhadap field tertentu. Ya. Nah, di dalam aljabar abstrak, ya, Pak, ZP itu merupakan field kalau P-nya adalah prima. Ya, sehingga dengan demikian, simbol-simbol yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah kode linier, ya, secara umum itu, kalau tadi biner ya jelas-jelas, ya, jadi karena Z2 itu biner. Nah, untuk yang secara umum itu tidak harus biner, kita bisa bangun sebuah kode yang ternary, ya. Jadi simbolnya yang bisa dipakai 012. Nah, Z4 nggak bisa. Jadi kalau misalkan 0, 1, 2, 3 nggak bisa, ya, karena dia bukan merupakan field, sehingga nggak bisa membangun sebuah kode linier, tidak bisa membangun ruang vektor kode linier tadi. Ya, ini. Baik, ya, lalu baru Z5 berpisah, yang isinya 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian Z7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Z6 nggak bisa, Z8 nggak bisa, Z9 nggak bisa, Z10 nggak bisa, baru lagi bisa Z11. Begitu. Ya, ini karena kode linier adalah ruang vektor. Nah, ruang vektor itu harus merupakan bisa dikatakan sebagai ruang vektor kalau dia disusun oleh
field tertentu, sehingga saya katakan dia adalah V adalah ruang vektor terhadap atas field apa? Field F. Ya. Jadi simbol-simbol yang digunakan untuk membangun di sini adalah simbol-simbol yang anggota dari. Jadi alfabetnya itu adalah merupakan field-nya itu tadi. Itu. Baik, kita lanjutkan berikutnya pada slide berikutnya ini, oke. Ya, ini ruang vektor tadi ya, ini atas field ya, atas field tertentu. Tuh, ini field tertentu. Lalu oke, kita masuk berikutnya. Ini subruang juga ya. Tadi subruang juga sudah kita bahas. Jadi artinya kalau misalkan pada parameternya adalah 4811 ya. Ini maka subruangnya ya ini 4272 ya. Kemudian 4272 subruangnya lagi 493 itu ya pada terniari yang 012 tadi. Ini subruang ya, subruang juga sama. Jadi artinya itu sehingga kalau subruang itu intinya dia tertutup perjumlahan vektor dan tertutup perkalian skalar. Saya kira ada sudah berapa ini di aljabar linear sudah ada. Kemudian kebebasan linear dan merentang, masih ingat itu ya. Jadi kebebasan linear dan merentang. Dua vektor dikatakan bebas linear jika mereka bukan kelipatan satu sama lain. Oke, kemudian vektor-vektor dalam sebuah himpunan dikatakan bebas linear jika tidak ada satupun dari vektor tersebut yang menjadi kombinasi linear dari vektor lain. Oke, jelas ini. Kita bisa dicek nanti apakah vektor-vektor ini adalah bebas linear atau tidak. Oke. Dimensi. Basis dari suatu vektor V adalah sebuah himpunan dari vektor yang bebas linear dan merentang V. Nah, dimensi itu adalah himpunan dimensi dari suatu ruang vektor adalah banyaknya anggota dari basis. Ya, jadi kalau sudah diketahui bahwa suatu basis dari suatu ruang vektor isinya 2 elemen, ya, maka kalau kita ketemu lagi basis yang lain, ya pasti harus 2 elemen. Ya, berarti sudah pas. Jadi artinya ruang vektor berdimensi 2. Oke. Ini kita definisikan ruang vektor ini subruang. Oke. Ya, dia merupakan subruang kalau semua kombinasi linearnya berada di dalam V. Oke. Oke, kode linear umum ini. Ya. Kaitan antara trio pengkodean dan aljabar linear bahwa kode linear merupakan sebuah subruang dari sebuah ruang vektor. Oke. Kita ingat lagi tadi C000, 100, 01, 101 merupakan kode linear ya. Ini. Karena apa? Karena setiap dua elemen ini kita kalau setiap dua kode kita tambahkan maka hasilnya tetap berada di dalam C ini. Semua kombinasi linear menghasilkan C lagi, kemudian C merupakan subruang dari ruang vektor V32, himpunan 3 tupel biner. Jadi artinya ini yang tadi ini kan merupakan sebuah ruang vektor, ya, subruang di dalam ruang vektor umum yang isinya tadi Z23 ya. Jadi yang isinya ada 8 kodebot itu ya. Ini yang jarak minimalnya hanya 1. Oke, sebuah kode linear dengan panjang n atas Golay field ya. Golay field ya, Q ya merupakan sebuah subruang dari suatu ruang vektor Golay field Q pangkat n ini. Ya, jadi V itu adalah NQ atau VNQ tadi ya. Jadi N-nya ini panjangnya adalah N, kemudian ini adalah duanya adalah Q-nya ya. Jadi Q-nya atau Q pangkat N ini seperti itu. Oke, ini definisi dari kode linear yang umum. Teori umum ya nih. Jika C adalah kode linear, maka kombinasi linear dari sembarang himpunan kodeword di C akan menghasilkan kodeword dalam C juga ya. Jadi artinya ini tadi ya, berawal dari misalkan tadi kode linear biner ya. Jadi kode linear biner itu bawahnya penjumlahan dari setiap 2 bitwise ya. Itu tetap menghasilkan kodeword yang ada di situ. Nah, secara umum
itu ini kode linier secara umum seperti ini. Kalau kombinasi linier dari sembarang code word itu akan menghasilkan code word yang ada pada C juga. Itu ya kombinasi linearnya. Nah, koefisien kombinasi linear tergantung dari field apa yang dipakai. Tadi kalau fieldnya Z3 misalkan isinya 0, 1, 2 ya, maka 0, 1, 2 tadi juga sebagai penyusun komponen pada setiap code word-nya, ya, bisa pakai 0, bisa 1, 2 gitu ya. Dan kemudian kalau kita gunakan sebagai kita susun sebuah kombinasi linear, maka koefisien dari kombinasi linear itu kalau nggak 0, 1 atau 2 gitu. Nah, dimensi dari sebuah kode linear C dengan panjang n adalah dimensi dari sebuah subruangnya. Ya, jadi dimensi subruangnya. Jadi artinya kita lihat di sini contohnya misalkan tadi kode 000100001 ini merupakan sebuah subruang. Ya, dapat direntang panjang kodenya ini direntang oleh vektor bebas linear 100 dan 01. Ya, jadi kalau kita lihat ya 100 dan 01 ini mereka bisa merupakan sebuah basis ya, jadi sebuah basis. Jadi artinya sehingga kita bisa mengatakan C tadi dimensi 2. Kita coba. Ya, tadi ini kita punya kode isinya adalah 000, kemudian 100 ya, 001 lalu 101. Oke, nih. Nah, kita perhatikan di sini ini adalah ini merupakan subgrup ya, subruang ya. Jadi subruang kalau tadi awalnya ini adalah 381 itu ya, 3812. Maka yang ini C ini adalah 342. Ya, ini merupakan subruang dari 3812. 3422 ini berarti ini sudah bisa digunakan untuk mendeteksi satu error, tapi tidak bisa mengkoreksi satu error pun. Nah, oke, ini merupakan sebuah kode linear ya. Jadi ini adalah merupakan sebuah kode linear. Kita tahu ya bahwa kombinasi linear dari setiap dua code word di sini juga akan menghasilkan ini apa? Code word yang ada juga di dalam C saja, tertutup berapa itu, sehingga ini merupakan sebuah kode linear. Oke, nah berarti dia ada ruang vektor. Lalu kita ingin lihat dimensinya berapa. Oke, dimensinya berapa. Nah kita lihat ada berapa banyak vektor-vektor yang bebas linear, ya, yang juga merentang ini. Ya, tadi kita sebutkan ada kita ambil vektor-vektor yang ruang bebas linear, ini adalah 100 dan 001. Begitu ya, ini. Ya, sehingga kita bisa susun ya, jadi 100 dan 01 itu adalah bebas linear. Karena apa? Karena ini tidak bisa kita konstruksi dari sini. Demikian juga ini juga tidak bisa kita konstruksi ini. Jadi bukan kelipatannya. Ini bukan kelipatan ini dan 01 juga bukan kelipatan dari 100. Gitu ya. Sehingga kalau kita susun sebuah kombinasi linear, misalkan ini X dikalikan 100 ditambah dengan Y dikalikan kurang sih. Oke, jadi misalkan tadi 100 100
X ditambah dengan 001Y ya. Nah, maka akan didapatkan berapa gitu ya. Nah, X dan Y ya, koefisien kombinasi linearnya karena ini adalah kode biner ya. Jadi kode biner ya. Jadi simbolnya hanya 01, maka untuk bisa mengganti X dan Y juga hanya 1 ya. Sehingga kalau misalkan X-nya 0, Y-nya 0, maka akan terbentuk berapa? X-nya 0, Y-nya 0. Ya, maka dia akan terbentuk 0, 0, 0. Itu. Kalau X-nya 1, Y-nya 0, maka dia akan membentuk 100. Kemudian kalau X-nya 0, Y-nya 1, maka dia akan bentuk 001. Kalau X-nya 1, Y-nya 1, maka akan terbentuk 101. Nah ini semua ya sama sudah dengan yang ini. Oke, sehingga dengan demikian 100 dan 001 ini merupakan basis. Ya, jadi 100 dan 001 ini merupakan basis. Basis untuk C ya. Jadi dia adalah ruang vektor dengan basisnya adalah 100 dan 001. Oke, nah karena banyaknya vektor yang membentuk basis itu 2, maka dengan demikian C itu dimensinya, maka dimensi untuk C ya, dimensi untuk C itu adalah 2. Sehingga C itu sekarang berdimensi 2. Oke ya, ini sehingga kita punya penulisan parameter baru di sini ya. Kita punya penulisan parameter baru yakni begini, sehingga kode C tadi ya. Oke, kode C yang tadinya bisa kita tuliskan sebagai parameternya adalah 3, kemudian 4, kemudian 2, ini 2. Oke. Nah, ini akan bisa kita tuliskan dengan menggunakan basisnya ya. Jadi basisnya. Kalau dengan basis maka kurungnya kurung kotak seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya 3, kemudian dimensinya 2, kemudian 2, lalu nah, oke, seperti itu. Ya, sehingga secara umum kalau kita punya kalau kita menggunakan parameter umum maka akan jadi n m kemudian d ya. Oke, nmd seperti ini. Tapi kalau kodenya itu sudah merupakan kode linear, maka kita juga bisa menggunakan suatu parameter dengan menggunakan ini n k d. Ya, kemudian 2 atau Q ya ini. Jadi membedakan ini seperti ini. Jadi kalau ini adalah parameter untuk kode yang umum ya, kode umum ya, boleh bisa linear, bisa tidak ini ya seperti ini. Tapi kalau kodenya sudah kode linear, maka selain kita bisa gunakan parameter ini, kita juga bisa gunakan parameter ini, yakni NKD. Ya karena ini tadi ya. Ini NKD, di mana K-nya itu adalah dimensi. Ya, di mana di sini adalah dimensinya. Jadi penggantinya ini adalah dimensinya. Oke, nah sehingga kalau sudah ketahuan dimensinya, maka kita bisa melihat berapa M-nya. Begitu ya. Ini adalah contoh pada penulisan itu tadi parameternya. Ya, ini contohnya seperti itu. Kemudian kita bisa lihat ya. Jadi kalau C berdimensi K, maka merupakan kode linear NK atau NKD ya. Biasanya D-nya bisa tidak dituliskan, nggak apa-apa. Jadi panjang kodenya N, ya kemudian K-nya itu dimensi untuk C-nya tadi. Notasi NKD tidak sama dengan notasi ini.
namun K berelasi, ya, jadi berelasi langsung dengan M. Jadi mudah ini seperti ini. Jika sebuah kode linear berdimensi K, gitu ya, maka code word M, ya, banyaknya code word M itu sama dengan 2 pangkat K, itu kalau dia biner. Nah, secara umum kalau kita menggunakan simbol Q-array, ya, seperti ini, Q-array adalah K, maka banyaknya code word ini adalah M sama dengan Q pangkat K, di mana K itu adalah dimensi, ya, sehingga mudah begitu ya. Jadi kalau misalkan kita kemarin kita mempertanyakan bagaimana menghitung jarak minimal atau D dalam sebuah kode, maka kalau kodenya itu sudah kode linear, maka kita tinggal lihat code word mana yang paling ringan, gitu, atau yang banyak simbol tak nolnya yang paling sedikit. Nah, kemudian kalau misalkan ini yang kemarin juga kita permasalahan umumnya adalah kalau ditentukan N, D, lalu Q, ya, lalu berapa M yang bisa terwujud, bisa terbentuk, gitu ya. Nah, kalau misalkan kodenya itu sudah merupakan kode linear, maka untuk misalkan kode linear biner, ya, maka M-nya itu 2 pangkat K. K-nya di sini adalah dimensi, ya, 2 pangkat K itu dimensi. Oke, nah secara umum ya, jika dimensinya, ya, jadi dimensi dari sebuah kode Q-array adalah K, maka banyaknya code word-nya itu secara umum kalau kita menggunakan Q-array di mana Q-nya itu 2, 3 atau 5, ya, jadi pokoknya yang prima, ya, karena mereka adalah yang merupakan suatu field, ya, adalah K, ya. Jadi dimensinya itu maka M adalah Q pangkat K. Ya, dengan Q pangkat K code word, maka sebuah kode itu dapat digunakan untuk mengkomunikasikan Q pangkat K pesan. Jadi artinya mengapa M itu kita cari, kita perlu hitung berapa banyaknya yang bisa terwujud nantinya, maka karena kita perlu dengan kode itu ada berapa banyak pesan yang bisa kita kodekan, ya. Jadi kita komunikasikan. Kalau misalkan M-nya hanya 2 kan kita mungkin hanya mengirim pesan ya atau tidak saja, gitu ya. Kalau misalkan M-nya sampai 4, ya, berarti ada 4 pesan yang bisa kita kodekan, gitu. Contohnya kode 5252, ya, jadi ini adalah kode repetisi, ya, jadi kode repetisi dengan panjang 5, ya. Ini ya, isinya hanya 2, kemudian jaraknya adalah jarak minimalnya juga 5. Ini merupakan sebuah kode dengan 5152, artinya basisnya 1. Hanya 1 basisnya, ya, sehingga dimensi dari kode tadi itu 1. Ya. Sehingga ini hanya dapat digunakan untuk mengkomunikasikan 2 pesan. Oke, kita cek itu. Kita ke sini. Ini kalau misalkan untuk kode ya, untuk kode linear tadi kan ada nih 5, 2, kemudian 5. 2, ya. Ini kan jadinya ini tadi ya. 0, 0, 0, 0, 0, dan 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini kodenya. Nah, di sini kode ini maka ini juga dimensinya adalah 2. Dimensinya adalah 1. Ya, karena basisnya hanya 1 isinya. 1, 1, 1, 1. Yang bebas linear, ya. 1, 1, 1, 1, 1 ditambah dirinya sendiri akhirnya 0, 0, 0, 0. Gitu ya. Sehingga dengan demikian
semua code word yang ada di sini itu dapat dibangun oleh 1111. Ini ya, sehingga di sini basisnya ya, jadi di basisnya isinya hanya satu. Ya, karena basisnya hanya satu, maka dimensinya ini adalah satu. Ya, sehingga kita bisa karena dan ini merupakan sebuah kode linear. Ya. Jadi karena sudah kode linear, maka sekarang kodenya bisa dibuat ini 5 panjang code word-nya, kemudian 1 ini dimensinya, kemudian jarak minimalnya D-nya itu ada 2. Itu ya. Sehingga M, nah ini M. Ini di sini adalah M sama dengan 2. Kemudian di sini dimensi K sama dengan 1. Ya. M itu sama dengan 2. Itu K-nya sama dengan 1 atau dimensi sama dengan 1. Nah, hubungannya adalah ini Q-nya ya. Jadi kita lihat Q ya, Q sama dengan 2 ya, sehingga M itu adalah Q pangkat K. Ya, dalam hal ini Q-nya 2, K-nya 1 ya, sehingga M-nya ketemu 2. Itu ya, sehingga parameter 5252 dengan kurung yang melengkung itu akan sama dengan parameter 5152 dengan kurungnya kotak. Ya, di sini menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah kode linear, di mana yang tengah itu merupakan dimensinya. Dimensi dari kode linear tadi. Oke. Ya. Baik, mungkin dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Ini kita sudah sampai pada kode linear. Jadi bagaimana suatu kode linear itu bisa kita view. Jadi bagaimana kode linear itu bisa kita memudahkan kita ya. Jadi memudahkan kita. Jadi sudah yang utama saja kalau misalkan kita tahu kemarin yang permasalahan pokok dari sebuah kode itu adalah kalau misalkan ditentukan panjang code word-nya, N-nya, kemudian ditetapkan D-nya, ya, atau jarak minimalnya, karena jarak minimal terkait dengan berapa banyaknya error yang bisa ditoleransi, ya, maka diperlukan D. Itu lalu pertanyaannya adalah berapa M yang bisa terbentuk. Jadi berapa banyaknya code word yang bisa dibentuk, berapa M-nya. Ya, sebelum kita kenal dengan kode linear, maka ya kita untuk membentuk M tadi ini kita harus satu persatu gitu ya. Jadi mulai dari 000 lalu dibangun lagi 100 ya, terusnya. Jadi yang jaraknya sudah ditentukan ya dengan. Nah, tapi dengan kode linear kita sudah nggak perlu ya, kita cukup lihat berapa dimensinya ya, dari kode linear tadi, lalu dari dimensi tadi kita bisa lihat ya. Jadi Q dikalikan dipangkatkan dimensi itu akan menghasilkan gitu ya. Nah, sekarang untuk melihat jarak minimal dari dua code word yang berbeda, ini pun juga kita tidak perlu menyelidiki semua jarak antara dua code word yang berbeda, kemudian lalu kita ambil yang terkecil, nggak perlu ya. Jadi karena di sini untuk kode linear jarak minimal dari dua code word itu dilihat dari code word yang paling kecil, ya, code word yang beratnya paling ringan itu nanti akan sama dengan D. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengkonstruksinya? Jadi untuk mengkonstruksi sebuah kode linear, ya kita nggak perlu lagi tadi seperti Gram-Schmidt, ya. Jadi prosesnya Gram-Schmidt nggak perlu, ya, karena sudah ada basis, maka keseluruhan dari code word yang bisa kita bangun ya harus kita bangun dari basis tadi, ya. Jadi kalau tadi Anda ingat 000 kemudian 1000001 lalu 101 ya.
basisnya adalah 100, kemudian 001 basisnya adalah 2 itu tadi, 100 dan 01, ya maka kita bisa buat suatu kombinasi linear. Ya, 100 dikalikan X ditambah dengan 001 kalikan Y. Ya, tadi. Nah, X dan Y-nya itu bisa diisi dengan 0 atau 1. Gitu. Ya, nanti kalau misalkan Anda menemukan lagi pada ternary misalkan, ya, yang inputnya atau simbolnya adalah 0, 1, 2, gitu ya. Maka coba cari berapa dimensinya. Ya. Jadi basisnya yang kemana? Yang basis yang nantinya tidak apa namanya, mereka bebas linear dan juga akan merentang, ya. Jadi tidak ada yang bergantung satu elemen, bebas linear. Oke ya, itu seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu basisnya, ya, maka kita tinggal melihat, ya, diketahui basisnya, lalu kita tinggal bikin kombinasi linear. Nah, kombinasi linear misalkan ketemu basisnya A3, misalkan A, B, C basisnya, ya maka berarti A dikalikan X tambah B dikalikan Y tambah C kalikan Z, misalkan, di mana X, Y, Z itu bisa kita ganti dengan 0 atau 1 atau 2. Ya. 012, 021, kemudian 120, 102, 21. Nah, ini jadi ada 6 kombinasi yang bisa kita gunakan nanti. Oke, mungkin lebih ya, karena bisa jadi biasanya tidak nama saja, tapi bisa bebas ya, bisa 0 semua, ya, bisa 1 semua, bisa 2 semua, begitu. Bisa 2 lalu 1, bisa 1, 2, ya, boleh. Dia akan ada banyak kombinasi linear itu. Nah, tetapi kalau itu mungkin akan memakan waktu yang lama juga ya, karena kalau misalkan dimensinya 3 ya kita membutuhkan kombinasi linear dari 3 basis, dari 3 vektor basis. Apalagi kalau misalkan ternary ya, isinya koefisiennya bisa kita ganti 0, 1, 2 begitu. Nah, maka pekan depan itu akan kita bahas mengenai matriks generator. Ya, pekan depan akan kita bahas tentang matriks generator, yakni matriks yang disusun berdasarkan vektor-vektor basis tadi, yang nantinya bisa kita gunakan. Jadi kita tidak, kalau sekarang kita masih dengan kombinasi linear ya. Jadi kalau misalkan kita sudah punya matriks generator, maka dengan matriks generator tadi itu kita bisa menyusun, mengkonstruksi code-word itu dengan menggunakan perkalian matriks ini. Jadi namanya saja perkalian matriks generator. Jadi dia mengenerate untuk bisa menyusun code-word. Begitu ya. Jadi ini hari ini kita sudah mengenal dengan kode linear. Kemudian pekan depan kita akan melihat bagaimana bentuk dari matriks generator dari suatu kode linear. Kalau tidak ada pertanyaan, waktunya sudah pas 10.30. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Terima kasih Terima Bapak, kasih, selamat Bapak. pagi. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.